Pernah heran kenapa nyetir mobil sedan besi bertonton di era tahun 90-an bisa diputar cuma pakai satu jari tangan? Padahal bayangkan saja, roda mobil itu harus bergesekan kuat dengan aspal jalanan sambil menopang beban mesin yang sangat masif. Banyak orang awam yang mengira para supir zaman dahulu memiliki kekuatan fisik layaknya pahlawan super. Namun, rahasia sebenarnya sama sekali bukan pada kekuatan otot sang pengemudi, melainkan pada sebuah keajaiban rekayasa mekanik dan sains murni yang tersembunyi rapi di balik kap mesin mobil. Mari kita bedah rahasia menakjubkan yang mampu mengubah tenaga kecil manusia menjadi kekuatan raksasa. Jawabannya terletak pada sebuah mahakarya mekanik yang kita kenal sebagai sistem power steering hidrolik. Jauh sebelum sistem elektronik modern dan sensor pintar mengambil alih dunia otomotif, para insinyur jenius di masa lalu menggunakan keajaiban dinamika fluida untuk membantu manusia memutar roda kendaraan. Sistem ini bekerja bak otot buatan tersembunyi yang langsung merespon setiap gerakan tangan Anda di atas setir kemudi. Ketika Anda memutar kemudi sedikit saja, sebuah pompa khusus yang berputar bersama mesin akan memompa cairan bertekanan tinggi ke dalam tabung silinder. Cairan inilah yang sebenarnya melakukan kerja keras untuk mendorong dan menarik roda, sementara Anda hanya memberikan instruksi arah. Untuk benar-benar memahami bagaimana genangan cairan bisa melipat gandakan kekuatan, kita harus melakukan perjalanan waktu mundur ke abad ke-17. Di sana, kita berkenalan dengan seorang matematikawan dan fisikawan jenius asal Prancis bernama Blaise Pascal. Melalui serangkaian eksperimen, ia menemukan prinsip fundamental yang kini diabadikan sebagai hukum Pascal. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada cairan di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan kekuatan yang sama besar tanpa mengalami pengurangan sedikitpun. Konsep ini mungkin terdengar sederhana saat dibaca dari buku teks, tetapi ketika diterapkan ke dalam rekayasa mekanik industri, prinsip ini mampu menciptakan gaya dorong yang luar biasa masif hanya dari pemicu yang sangat lemah. Mari kita visualisasikan hukum Pascal ini ke dalam sebuah eksperimen sederhana menggunakan dua buah alat suntik medis yang dihubungkan oleh sebuah selang lentur berisi air. Bayangkan, alat suntik pertama di sebelah kiri memiliki ukuran diameter yang sangat kecil, sementara alat suntik kedua di sebelah kanan memiliki diameter yang 5 kali lipat lebih besar. Ketika kita menekan ujung alat suntik kecil dengan jari telunjuk kita, air di dalamnya tidak bisa dimampatkan seperti udara. Oleh karena itu, air tersebut dipaksa mengalir melalui selang dan menekan dinding pendorong pada alat suntik yang besar. Di titik pertemuan inilah letak keajaiban fluida menerjemahkan hukum fisika murni menjadi pengganda gaya mekanis yang tak terbantahkan. Keajaiban sesungguhnya mulai terkuak ketika kita memasukkan perhitungan matematika ke dalam eksperimen alat suntik kita tadi. Karena tekanan diteruskan sama besar ke seluruh bagian fluida, dan luas permukaan pendorong pada alat suntik kedua 5 kali lebih besar, maka gaya dorong total yang dihasilkan di alat suntik raksasa juga akan otomatis berlipat ganda menjadi 5 kali lebih kuat. Intinya, jika Anda menekan alat suntik kecil dengan tenaga hanya 1 kg, maka alat suntik besar akan mampu mengangkat beban yang beratnya mencapai 5 kg. Sistem ini pada dasarnya bekerja sebagai sebuah tuas cair. Anda mengorbankan jarak dorong yang lebih panjang pada penampang sempit demi mendapatkan kekuatan dorong yang berkali-kali lipat lebih destruktif pada penampang yang luas. Sekarang, mari kita terapkan analogi dua alat suntik tadi kembali ke dalam sistem kemudi sesungguhnya di mobil besi tahun 90-an Anda. Batang setir mobil Anda terhubung secara presisi ke sebuah katup kontrol yang sangat pintar. Saat Anda mulai memutar setir sedikit saja, katup ini akan membuka bendungan cairan hidrolik bertekanan tinggi dari pompa yang digerakkan oleh sabuk mesin. Cairan panas ini kemudian langsung mengalir menerjang masuk ke dalam ruang silinder baja panjang yang bertindak tepat seperti alat suntik raksasa dalam eksperimen kita sebelumnya. Cairan bertekanan luar biasa ini lantas secara beringas mendorong piston penarik batang kemudi utama, memaksa kedua roda mobil depan yang berat untuk berbelok memecah aspal tanpa hambatan.
Jika kita memperbesar penglihatan kita hingga menembus tingkat mikroskopis, cairan hidrolik sejatinya adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang keras di dalam kegelapan mesin. Tidak seperti benda gas yang jarak antar molekulnya sangat renggang dan mudah menyusut saat ditekan, molekul-molekul penyusun cairan hidrolik tersusun dengan formasi yang sangat padat dan rapat. Saat tekanan mekanis tiba-tiba datang dari satu sisi, barisan molekul ini tidak memiliki celah ruang sedikit pun untuk menghindar atau menyusut. Alhasil, mereka langsung merespons secara serentak dengan saling menumbuk dan menabrak satu sama lain, mengirimkan rantai energi dorong secara instan dari satu ujung selang menuju ujung logam di seberangnya, dengan efisiensi transfer daya yang mencapai angka nyaris sempurna. Pada akhirnya, kebenaran yang tak terbantahkan adalah bahwa rahasia di balik mitos otot kawat para supir tangguh di era 90-an sama sekali bukanlah keajaiban magis atau modifikasi genetika buatan. Semua itu hanyalah penerapan cemerlang dan brilian dari hukum fisika Pascal yang telah dikemukakan ratusan tahun yang lalu. Dengan secara cerdik memanfaatkan sifat cairan yang tidak bisa dimanfaatkan, para perintis teknologi otomotif sukses mendesain sebuah sistem pengalih gaya absolut, memungkinkan manusia biasa untuk mengendalikan monster-monster logam bertonton dengan gerakan elegan dan santai. Walaupun di era milenial ini peran hidrolik perlahan mulai disingkirkan oleh kehadiran motor listrik dan algoritma komputer, fondasi penyaluran energi berbasis fluida ini tetap berdiri gagah sebagai salah satu tonggak pencapaian intelektual paling membanggakan dalam lembar sejarah ilmu pengetahuan manusia.